Halo trader, salam action. Kembali lagi bersama saya Geraldo Covid di seputar market outlook ke depan. Tentunya di sini saya akan memberikan view saya ataupun view selama 1 minggu ke depan berupa dari gold itu seperti apa, kemudian kita akan bahas dari sisi DXY, oil dan juga market forex. Tentunya kita akan mengupdate ini untuk membantu Bapak Ibu semua agar bisa mengikuti market outlook seminggu ke depan ini. Oke, langsung saja mungkin saya akan mulai dari sisi chart terlebih dahulu. Dan tentunya pertama kali ini kita akan mulai dari sisi gold market terlebih dahulu ya. Nah, saya akan mengambil dari sisi weekly time frame. Sejauh ini dari weekly terlihat bahwa sedang terjadi pola bullish flag ya, di mana terjadi penurunan yang signifikan dan sempat tertembus area daripada support yang menjadi resisten baru ya, dimana area ini merupakan penguatan baru dan ada potensi untuk gold bisa naik ke area-area selanjutnya. Nah, untuk kenaikan daripada gold ini sendiri akan berpotensi dimana kita akan melihat bisa terjadi kenaikan hingga 2016 karena ini merupakan puncak tertinggi atau titik high yang bisa mencoba sampai sana ya. Tapi untuk area di mana kita bisa melakukan best area untuk melakukan buy, itu kita bisa menunggu koreksi harga turun terlebih dahulu ya, di mana koreksi harga ditargetkan ada potensi untuk koreksi ke bawah sini ya. Nah, seperti ini. Koreksi harga turun ke 1933 dan ketika koreksi harga itu sudah selesai, ini akan menjadi potensi baru untuk harga naik kembali ke atas karena secara tren, bearish trend sudah selesai dan berpotensi untuk bergerak naik seperti itu. Jadi untuk area yang bagus adalah kita menunggu dia turun ke area demand level di 1930 hingga 1922 ataupun di area 20 kemudian akan terjadi kenaikan kembali. Kemudian kita akan market outlook dari sisi DXY ya. Kita akan lihat dari sisi DXY ini sendiri seperti apa. Dan kalau kita lihat secara weekly time frame, ini masih dalam fase penguatan ya untuk DXY ini sendiri. Dan kalau kita lihat DXY juga masih probabilitasnya untuk masuk membuat resisten baru ini masih cukup kuat karena memang polanya belum terjadi tanda-tanda penurunan. Tapi perlu dilihat atau diwaspadai di area daily. Di sini sudah beberapa kali membentuk area peak baru ataupun puncak baru pada area DXY. Nah, di mana area ini mungkin akan menjadi target kenaikan sementara ke 106.500, kemudian akan mengalami pelemahan turun sampai 105.3. Dimana kalau misalnya ini terjadi pelemahan yang secara minor trend ini terjadi, maka bisa diwaspadai ini akan menjadi penurunan lanjutan terhadap DXY karena pada polanya ini sudah terlihat ada bentuk head and shoulder ya. Pola ini ada left shouldernya, ada headnya, dan ada right shoulder, dan ini akan berpotensi akan terjadinya lanjutan untuk turun. Tapi lanjutan untuk turunnya ini mungkin diproyeksikan terjadi pada hari Rabu, Kamis, Jumat, dimana memang kalau kita lihat di hari Rabu, Kamis, Jumat itu merupakan area yang cukup banyak event ataupun banyak berita dan perkembangan dari transaksi forex juga cukup banyak, jadi itu yang akan mempengaruhi pergerakan DXY selama seminggu ke depan. Kemudian kita akan cek dari sisi US oil, tentunya ya kita akan melihat perkembangan oil, dimana kita tahu oil ini selalu mengalami penguatan ya semenjak terjadinya perang antara Hamas dan Israel, dimana Hamas ini sendiri menyebabkan kenaikan terhadap oil terjadi yang signifikan. Dan kalau lihat trennya memang tren daripada bearish trendnya sudah ditembus dan ini akan menjadi penguatan baru untuk oil bisa naik lebih tinggi selama dia tidak bisa lebih rendah daripada support area ataupun resisten yang menjadi area support baru, dimana support lemahnya ini ataupun yang menjadi titik sekarang adalah berada di area 82,9 hingga 80,3. Nah, dan ini ada potensi untuk terus lanjut naik karena memang akan mengejar area 93 yang menjadi target untuk kedepannya oil ini akan bergerak naik seperti itu. Dan kemudian kita akan mengecek dari sisi
Euro USD tentunya ya, ini menjadi market outlook yang memang banyak juga dinantikan oleh para traders untuk melihat dari sisi euro perkembangannya gimana. Untuk dari euro ini masih akan terus terjadi penguatan karena kita lihat bullish trendnya masih cukup kuat ya. Selama harga tidak tutup false break ataupun tidak lebih rendah daripada high sebelumnya, ini masih akan terus berpotensi naik hingga ke area resisten level 106.403, dimana ini merupakan area tertinggi ataupun yang menjadi target utama dari Euro USD, karena memang penutupannya ini sudah dilihat resisten menjadi support baru. Jadi kenaikan untuk Euro USD masih akan berlanjut sampai seminggu ke depan. Oke, itu aja, dan mungkin saya akan bahas untuk mengenai event seminggu ini seperti apa. Kita akan cek dari economic calendar dan kita akan ambil yang high impact tentunya di minggu ini. Dan kita akan melihat bahwa di hari Selasa nanti akan ada unemployment rate dari sisi pound sterling. Dan kalau dilihat ini mengalami stagnan ya, atau tidak terjadinya kenaikan atau tidak terjadinya penurunan, tapi kita harus waspadai. Dan kalau saya boleh saran, kita akan trade di setelah news itu selesai. Ketika newsnya udah selesai, makanya kita akan mendapatkan berapa hasil daripada unemployment rate ini sendiri. Kemudian kita akan di hari Rabu ada dari Australian dollar, di mana akan terjadinya penurunan yang sebelumnya suku bunganya itu di 6%. Penurunannya itu adalah sekitar 5,3, dan kalau misalnya ini terjadi penurunan inflation rate, maka bisa diproyeksikan Australian dollar bisa mendapatkan traksi penguatan untuk Australian dollars itu sendiri. Kemudian di hari Kamis tentunya akan ada Powell speech ya tentunya, dan ini kita akan memperhatikan statement apa yang akan diberikan. Kemudian juga ada dari ECB, ini berkaitan dengan euro tadi itu sendiri, durable goods, kemudian juga GDP growth-nya seperti apa, kita akan lihat apakah akan terjadi kenaikan yang signifikan atau tidak. Kemudian juga dari ECB press conference, dan di hari Rabu tentunya ada core PCE atau price index monthly by monthly, dan personal income dan personal spending. Tentunya ini berkaitan tentang consumer, yang dimana kita akan melihat apakah daya tarik daripada masyarakat itu begitu besar ataupun pendapatan dari masyarakat itu sendiri begitu berdampak besar atau tidak. Dan tentunya kalau ada news-news seperti ini di minggu ini, saya sarankan kita bisa analisa terlebih dahulu dan melihat seputar news yang nanti akan keluar, dan kita bisa melakukan trade after the news supaya kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang memuaskan. Oke, mungkin itu aja dari saya mengenai tentang market outlook seputar gold, kemudian juga dari sisi oil itu sendiri seperti apa, Euro USD, dan seputar berita. Jangan lupa untuk Bapak Ibu selalu untuk pencet like, subscribe, dan share ini ke teman-temannya supaya teman-temannya bisa mendapatkan info menarik tentunya dari Mexco. Mungkin itu saja dari saya pamit undur diri dan sampai jumpa di market outlook minggu depan.